Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri Nopia Tamala, mahasiswi dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Di sini saya akan membahas tentang teorema-teorema dari aplikasi Supremum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Azin Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real yang telah membantu saya dalam mengerjakan tugas kali ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Nah, ada beberapa sub materi yang akan saya sampaikan di sini, yaitu dari yang pertama aplikasi Supremum, ada teorema 1.1, teorema 1.2, ada sifat Archimedes. Yang ketiga ada pembuktian bilangan irasional, dan yang keempat ada teori kerapatan bilangan. Di dalam aplikasi Supremum, saya akan membahas atau membuktikan dari teorema 1.1 dan teorema 1.2. Nah, pada teorema 1.1 berbunyi, misalkan H subhimpunan terbatas di R. Jadi ada H itu adalah subhimpunan terbatas di R. Dan C itu elemen R. Misalkan C plus X itu sama dengan himpunan C plus X, di mana X-nya ini adalah elemen H. Dan CH sama dengan CX, di mana X-nya itu adalah elemen dari H. Maka berlaku supremum C ditambah H sama dengan C ditambah supremum H. Nah, mari kita buktikan. Karena X kurang dari sama dengan supremum H, maka C ditambah X itu kurang dari sama dengan C ditambah supremum H. Jadi yang lebih besarnya itu kan supremum H. Maka ketika C ditambah X itu akan kurang dari sama dengan C ditambah supremum H untuk setiap X elemen S. Nah, jadi C ditambah supremum H ini merupakan batas atas dari C ditambah S. Ya. Selanjutnya, misalkan kita R itu adalah kurang dari C plus supremum H, maka R dikurangi C itu pasti kurang dari supremum H. Tadi juga kan R kurang dari C ditambah supremum H, maka jika R dikurangi C juga akan kurang dari supremum H. Nah, sifat supremum menyebabkan terdapat X elemen H sehingga X lebih besar dari R dikurangi C. Jadi terdapat C ditambah X itu merupakan elemen dari C ditambah H, sehingga C ditambah X ini lebih dari R. Nah, bisa kita satukan dari dua tadi itu, dari pernyataan yang atas dan yang bawah itu, bahwa C ditambah supremum H itu sama dengan supremum C ditambah H. Nah, selanjutnya teorema 1.2 yang berbunyi, misalkan F dan G adalah suatu fungsi dengan rank terbatas di D untuk setiap X elemen D. Maka Fx-nya itu adalah kurang dari sama dengan Gx, maka berlaku supremum Fd kurang dari sama dengan supremum Gd, dan infimum Fd itu kurang dari sama dengan infimum Gd. Nah, kita buktikan. Andaikan supremum Fd ini lebih dari supremum Gd, kita pakai kontradiksi. Hal ini berarti terdapat X1 elemen D sehingga Fx1 ini lebih dari supremum Gd. Akibatnya Fx1 ini lebih dari Gx untuk setiap X-nya itu elemen dari D atau anggota dari D. Untuk yang lebih khususnya berarti Fx1 ini lebih dari Gx1. Nah, kontradiksi dengan Fx kurang dari sama dengan Gx untuk X-nya elemen D. Jadi haruslah supremum Fd kurang dari sama dengan supremum Gd. Terbukti. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang sifat Archimedes. Berdasarkan sifat Archimedes ini ada teorema 2.9. Misalkan X anggota bilangan real,
maka terdapat nx itu elemen n, sedemikian sehingga nx-nya itu lebih besar dari x. Atau dengan kata lain, jika setiap bilangan real x itu kita akan dapatkan bilangan asli n, di mana n-nya ini adalah akan lebih besar dari x, dari bilangan real. Ini menyiratkan bahwa selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari sebuah bilangan real. Nah, untuk pembuktiannya, misalkan x ini adalah anggota dari R. Andaikan untuk setiap n, elemen n ini, n-nya itu kurang dari sama dengan x. Nah, ini menunjukkan bahwa x ini adalah batas atas n. Ya, jadi n terbatas di atas sehingga menurut aksioma kelengkapan n ini memiliki supremum. Misalkan s-nya adalah supremum n. Jadi supremum n itu s. Kita pilih sembarang s-1 kurang dari s, maka terdapat n0 elemen n. Sehingga n0 lebih dari s dikurangi 1, atau dengan kata lain n0 ditambah 1 lebih dari s. Itu permainan aljabar. Kontradiksi dengan s batas atas n. Jadi pengandaiannya itu salah. Haruslah terdapat nx-nya itu adalah elemen dari n. Sedemikian sehingga nx-nya itu lebih besar dari x. Nah, untuk selanjutnya itu pembuktian irasional. Pembuktian adanya bilangan irasional akar 2. Dalam teorema 2.10 terdapat, misalkan berbunyi terdapat bilangan real positif x yang memenuhi x kuadrat sama dengan 2. Kita akan buktikan. Awalnya kita akan bentuk himpunan H, hanya itu adalah x anggota R, di mana x kuadrat ini kurang dari 2. Himpunan ini tak kosong karena ada atau terdapat satu elemen H, satu elemen R, dan satu kuadrat kurang dari 2. Nah, himpunan H ini terbatas di atas karena terdapat 2 elemen R, sehingga untuk setiap x elemen H, x kurang dari 2, karena x kuadrat itu kurang dari 2 kuadrat. Nah, akibatnya sesuai dengan aksioma kelengkapan, H mempunyai supremum bilangan real. Misalkan bilangan real itu adalah S, sehingga bisa ditulis S sama dengan supremum H. Selanjutnya, klaim bahwa S kuadrat itu sama dengan 2. Nah, kita andaikan S kuadrat itu tidak sama dengan 2, berarti kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah S kuadrat lebih dari 2 atau S kuadrat kurang dari 2. Nah, sekarang kita akan buktikan, tunjukkan keduanya bahwa keduanya itu tidak mungkin. Untuk kasus yang pertama, S kuadrat lebih dari 2. Pandang S kuadrat min 2 lebih dari 0, sehingga S kuadrat per min 2 itu dibagi dengan 2S itu lebih dari 0, yang mengakibatkan 2S per S kuadrat min 2 itu elemen dari R. Sehingga menurut sifat Archimedes kita bisa menemukan N elemen N, sedemikian sehingga N-nya itu lebih besar dari 2S per S kuadrat min 2, atau negatif 1 per N lebih besar dari negatif S kuadrat min 2 per 2S. Nah, tadi menurut Archimedes bahwa ada suatu bilangan real X, itu nanti kita pasti akan dapat bilangan asli N, di mana bilangan asli ini akan lebih besar dari bilangan real X gitu. Maka bisa kita pandang S dikurangi 1 per N kuadrat sama dengan kita lakukan manipulasi aljabar hingga kita temukan hasilnya itu sama dengan 2. Nah, jadi untuk setiap X elemen H, X kuadrat kurang dari 2 kurang dari S min 1 per N, ini menunjukkan bahwa S min 1 per N ini batas atas S yang jelas lebih kecil dan
lebih kecil dari S, kontradiksi dengan fakta bahwa S itu supremum H. Selanjutnya kita buktikan yang kedua. Untuk kasus yang kedua yaitu S kuadratnya kurang dari 2. Nah, kita pandang 2 dikurangi S kuadrat itu lebih dari 0. Kita lakukan manipulasi aljabar sehingga seperti yang cara awal, 2 dikurangi S kuadrat itu dibagi dengan 2S plus 1 yang mengakibatkan 2S plus 1 dibagi 2 dikurangi S kuadrat itu elemen dari R. Nah, menurut sifat Archimedes kita bisa menemukan N-nya itu elemen N. Sedemikian sehingga N-nya itu pasti bakal lebih besar. Dari 2S ditambah 1 dibagi 2 dikurangi S kuadrat, atau 1 per N kurang dari 2 dikurangi S kuadrat dibagi atau per 2S ditambah 1. Nah, kita pandang juga lakukan seperti langkah yang pertama. Dari S ditambah, tapi ini S tambah, tadi kan S dikurang, sekarang S ditambah 1 per N kuadrat. Nah, berarti kita lakukan manipulasi aljabar, yaitu sama hasilnya ternyata, yaitu sama dengan 2. Nah, ini menunjukkan bahwa S ditambah 1 per N itu elemen H. Karena S plus 1 per N itu lebih dari S, hal ini kontradiksi dengan S batas atas H. Nah, jadi pengandaiannya tuh salah, sehingga haruslah S kuadrat itu sama dengan 2. Karena tadi dalam kasus yang pertama dan kasus yang kedua ternyata pengandaiannya itu salah, maka yang benar itu adalah S kuadrat itu sama dengan 2, bukan yang dari S kuadrat lebih dari 2 ataupun yang kasus yang kedua S kuadrat kurang dari 2. Nah, akibatnya terdapat bilangan real S sama dengan akar 2 yang merupakan supremum H. Nah, untuk selanjutnya yaitu teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional dari teorema 2.11. Misalkan X dan Y bilangan real, di mana X-nya ini kurang dari Y. Maka yang pertama itu terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga R-nya itu lebih besar dari X dan R-nya kurang dari Y. Yang kedua, terdapat bilangan irasional S sedemikian sehingga S-nya itu lebih besar dari X dan S-nya itu kurang dari Y. Pembuktian untuk yang pertama, untuk X kurang dari Y itu terdapat beberapa kemungkinan. Urutan X dan Y itu bisa X-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari Y, terus juga bisa 0 sama dengan X kurang dari Y, atau bisa X kurang dari 0 sama dengan Y, atau X kurang dari 0, atau 0 lebih besar dari X dan 0 kurang dari Y, atau yang terakhir Y-nya itu lebih besar dari X atau kurang dari 0. Nah, ada beberapa kasus di sini yang harus kita uji satu persatu dan kita gunakan manipulasi aljabar. Untuk kasus pertama, X-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari Y. Perhatikan di sini bahwa Y dikurangi X itu lebih dari 0, sehingga 1 per Y kurang dari X itu elemen dari R. Akibatnya, menurut sifat Archimedes, terdapat N elemen N sedemikian sehingga N-nya itu lebih besar dari 1 per Y dikurangi X. Selanjutnya diperoleh NY dikurangi NX itu lebih dari 1 atau NY lebih dari NX plus 1. Ini kita tebalkan, kita ciri dari 2.1 ya. Selanjutnya, sementara karena NX-nya ini adalah lebih dari 0, menurut akibat dari sifat Archimedes terdapat M elemen N sedemikian sehingga M kurangi 1 itu kurang dari sama dengan NX dan NX-nya ini kurang dari M. Nah, tadi kan dikatakan bahwa M-nya itu adalah elemen dari N. Sedemikian sehingga maka NX-nya ini akan lebih besar sama dengan M-1 karena M-nya itu kan merupakan elemen dari N juga. Dan NX-nya itu kurang dari M. Nah, kita ciri 2.2. Selanjutnya pandang M-1 kurang dari sama dengan NX yang berarti
M-nya itu kurang dari sama dengan NX plus 1. Sesuai dengan 2.1 diperoleh M-nya itu kurang dari sama dengan NX plus 1. Dan NX plus 1-nya ini kurang dari NY, atau bisa kita tulis M-nya itu adalah kurang dari NY. Nah, kita ciri dengan 2.3. Nah, dari 2.2 dan 2.3 ini diperoleh NX-nya itu kurang dari yaitu M itu lebih besar dari NX dan M itu kurang dari NY. Selanjutnya diperoleh bahwa M per N ini lebih dari X dan kurang dari Y. Jadi terdapat R-nya itu sama dengan M per N. Kan sehingga kita bisa ke bentuk awal. Jadi R-nya itu adalah lebih besar dari X dan kurang dari Y. Sama seperti bentuk awal, bentuk yang dari teorema. Selanjutnya untuk kasus yang kedua yang 0 sama dengan X kurang dari Y. Karena Y-nya itu kita sama seperti yang awal, Y-nya kita manipulasi aljabar, Y-nya itu lebih dari 0, maka 1 per Y itu elemen dari R. Menurut sifat Archimedes, terdapat N elemen N sedemikian sehingga N-nya itu lebih dari 1 per Y atau 1 per N itu kurang dari Y. Dan 1 per N itu lebih dari 0 sama dengan X. Jadi terdapat R itu sama dengan 1 per N. Ya, sehingga R-nya itu tepat di tengah-tengah. Jadi R-nya itu lebih besar dari X dan kurang dari Y. Sama seperti pengerjaan di awal, kasus pertama. Selanjutnya untuk kasus ketiga, keempat, dan kelima juga sama menggunakan cara yang sama gitu. Untuk kasus yang ketiga, X kurang dari 0 sama dengan Y. Nah, dengan mengubah urutannya menjadi 0 sama dengan Y kurang dari negatif X, kita ubah. Kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti kasus pada kasus B gitu, kasus yang kedua. Untuk yang keempat, kasus X kurang dari 0 kurang dari Y atau 0-nya lebih besar dari X dan kurang dari Y. Nah, jelas di sini terdapat R-nya 0, R sama dengan 0 sehingga R-nya itu lebih besar dari X dan kurang dari Y. Selanjutnya untuk kasus yang kelima, ada kasus Y-nya lebih besar dari X dan kurang dari 0. Dengan mengubah urutannya menjadi 0 kurang dari negatif Y kurang dari negatif X, kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama seperti di kasus yang A. Nah, tadi kan sudah dibuktikan ya dalam teorema kerapatan itu. Yang pertama kan kita akan membuktikan untuk pernyataan yang pertama bahwa ada bilangan rasional R yang dimana R-nya itu lebih besar dari X dan kurang dari Y. Sekarang kita akan buktikan terdapat bilangan irasional S dimana S-nya ini adalah lebih besar dari X dan kurang dari Y. Nah, bisa kita lihat untuk yang kedua, kemungkinan yang kedua, bukan kemungkinan dari teorema tersebut, yang kedua, karena X-nya itu kan tadi X-nya itu kurang dari Y ya, maka X per akar 2 kurang dari Y per akar 2. Seperti juga bukti bagian 1 teorema ini. Terdapat 5 kemungkinan sama seperti yang tadi, 5 kemungkinan urutan X per akar 2 dan Y per akar 2, yaitu ada kasusnya ketika X per 2 itu lebih dari 0 dan kurang dari Y per 2. Nah, sama kita lakukan manipulasi aljabar seperti yang langkah pertama itu. Dan ini kasus yang pertama itu terbukti S-nya itu lebih dari X dan kurang dari Y. Kasus kedua juga yang lebih dari lebih dari X dan kurang dari Y S-nya itu. Terus kasus yang ketiga juga sama, dilakukan seperti langkah yang kedua, langkah B. Dan untuk kasus yang keempat, kelima juga sama dilakukan seperti di langkah yang pertama. Kita membuktikan yang pertama seperti itu, sama gitu hasilnya. S-nya itu lebih dari X dan kurang dari Y. Maka dari teorema tersebut yang pernyataan 1 dan 2 itu adalah benar gitu, kita telah terbukti. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.